paling sederhana dan pas-pasan. Sehingga terfikir olehku untuk coba bekerja dan membantu keluarga. Sampai akhirnya aku ditawari pekerjaan oleh salah seorang tetanggaku. Katanya ada lowongan pekerjaan di sebuah rumah makan di daerah sekitaran Sukabumi. Wah, tanpa pikir panjang, aku langsung menerima lowongan pekerjaan itu. Karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali. Setelah itu aku meminta izin pada orang tuaku, dan mereka pun mengizinkanku untuk bekerja di luar kota. Keesokan harinya aku bersiap-siap untuk berangkat ke sana. Aku pergi ditemani oleh tetanggaku itu. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya aku sampai di sebuah rumah makan tempatku akan bekerja nanti. Karena saat itu ketika aku sampai, hari sudah mulai malam. Bos pemilik rumah makan itu sudah pulang. Jadi keesokan harinya lah baru aku akan bertemu dengan bosnya. Sementara tetanggaku bilang aku istirahat dulu saja. Besok pagi barulah kita ketemu lagi. Tetanggaku itu memang mempunyai saudara yang ada di sana. Jadi dia akan pulang ke rumah saudaranya, sedangkan aku disediakan sebuah kamar yang tak jauh dari rumah makan itu. Ya bisa dibilang seperti mesnya lah. Aku pun beristirahat di sana. Dan ketika itu kondisi mes terlihat sangat sepi. Apa mungkin tidak ada yang tidur di sini kali ya? Begitu pikirku. Singkat cerita, malam itu aku benar-benar sangat nyenyak tidur di sana. Pagi-pagi sekali aku bangun, bersiap-siap. Dan jam 8 pagi, aku menemui bos pemilik rumah makan itu. Setelah ditanya-tanya, ini itu segala macam, karena aku tidak mempunyai keahlian apapun di bidang kuliner, seperti memasak dan sebagainya, jadi aku dipekerjakan menjadi security. Tidak masalah untukku. Yang penting pekerjaannya halal, ya kan? Aku pun segera mengabari orang tuaku bahwa aku diterima bekerja menjadi security di rumah makan tersebut dan akan berjaga di sana setiap harinya. Waktu pun berjalan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai kenal satu persatu dengan para pekerja. Dan ketika itu di sela-sela aku berjaga, aku rindu pada keluargaku. Saat itu aku coba video call ayahku. Semoga saja dia belum tidur. Saat itu posisiku dekat dengan rumah makan dan posisinya
membelakangi rumah makan itu. Ayahku mengangkatnya, kami pun mengobrol. Di sela-sela kami sedang berbincang, tiba-tiba ayahku berkata, dia menunjuk ke arah belakangku. Katanya di dekat pintu masuk rumah makan itu ada sesuatu yang berwarna putih melesat masuk ke dalam. Penasaran aku tengok ke belakang tapi tidak ada apa-apa. Tapi ayahku bilang jelas tadi dia lihat di dekat pintu masuk ada bayangan putih katanya. Aku bilang, mungkin itu hanya pantulan dari cahaya lampu. Tapi ayah dengan sangat serius bilang, itu penampakan ada bayangan putih di pintu masuk rumah makan itu. Dan seketika, tiba-tiba saja lampu di seluruh rumah makan itu mati. Riuh gemuruh suara para pelanggan restoran berlarian berhamburan keluar dari restoran. Karena restoran menjadi sangat-sangat gelap. Aku pun menyudahi video call dengan ayahku dan langsung berlari ke rumah makan bermaksud menenangkan para pelanggan. Aku coba mencari tahu apa yang terjadi dan membuat lampu tiba-tiba mati. Salah satu karyawan bilang mungkin sikring panelnya konslet atau bahasa kita ya ngejepret. Tiba-tiba mati, tidak kuat listriknya. Akhirnya aku dan rekan securityku mencoba menuju sikring panel utama. Baru saja berjalan menuju ke arah sana, tiba-tiba semua lampu di ruang makan itu menyala lagi. Aneh. Kalaupun ini mati lampu, beberapa bangunan yang ada di sekitar rumah makan ini juga pasti akan mati. Tapi saat itu hanya rumah makan ini saja yang lampunya mati. Tapi saat itu aku tidak berpikir macam-macam. Ya mungkin memang ada sebuah kerusakan atau apalah. Esoknya pun tim kelistrikan memeriksanya, tapi tidak ada yang aneh katanya. Lanjut di hari-hari selanjutnya, saat itu akan ada menu baru yang di launching di rumah makan itu. Aku ingat kalau nggak salah menunya itu adalah bakso kuah. Saat itu kami diminta mencicipinya dan memberikan saran. Rasanya, porsinya, kuahnya. Mangkok bakso itu telah disediakan di dapur. Satu persatu kami masuk ke sana, mengambil mangkuk itu. Giliranku yang terakhir. Saat aku akan ambil mangkuk bakso kuah itu, tiba-tiba saja lampu penerangan dekat kuali kuah bakso itu mati. Kejadian lagi nih. Kondisi saat itu cukup gelap. Namun aku masih bisa melihat
lemari, panci dan segala macam. Sampai di dekat kuali kuah bakso itu, aku melihat ada sesuatu yang aneh. Ada bungkusan cukup tinggi, berwarna putih lusuh, seperti karung terigu, tapi kayaknya bukan. Aku dekati, dan ketika lebih dekat dan terlihat cukup jelas, astaga, yang kukira itu karung terigu yang menumpuk, ternyata itu sosok pocong berdiri di dekat kuali kuah. Wajahnya hitam gosong seperti terbakar, dan dia terlihat menunduk ke arah kuali kuah bakso itu. Dan kulihat apa yang dilakukan oleh sosok pocong itu adalah sosok itu sedikit membungkuk dan menjilati kuah bakso dalam kuali itu, sambil air liurnya menetes ke kuah bakso itu. Lidahnya menjulur panjang menjilati kuah bakso. Ingin aku rasanya menjerit seketika, tapi lidahku keluh, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mematung diam seolah-olah dipaksa untuk melihat sosok pocong itu. Sampai akhirnya sosok itu perlahan menengok ke arahku dan melihat ke arahku. Dengan suaranya yang parau, dia berkata, "Siang kesjao aingnya. Ulah nila siang gawe di dia. Mantok siang. Untuk aing jadikan tumpal." Tiba-tiba saja pandanganku gelap dan aku tidak sadarkan diri. Saat ku terbangun dan sadar aku sudah berada di kamarku. Ini bukan di kamar mesku, melainkan di kamar rumahku bersama orang tuaku. Mereka menceritakan bahwa aku kesurupan di sana. Sosok yang masuk padaku berkata, menyuruhku untuk pergi dari tempat itu dan tidak bekerja di sana lagi. Sampai akhirnya aku pun kembali dibawa ke Bandung. Dia bilang sosok yang masuk padaku itu menginginkanku menjadi tumbal. Tapi aku tidak bisa dijadikan tumbal. Aku sangat syok, tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku hanya niat ingin bekerja, tapi kenapa menjadi seperti ini? Aku pun tidak mau mencari tahu lebih lanjut apa yang terjadi. Yang penting, kini aku sudah terlepas dari bayang-bayang sosok itu.
Dan ku tahu bahwa tempat makan itu ternyata memakai pesugihan.